sini aku akan mewawancarai ketua dan wakil ketua OSIS dari SMA Negeri 16 Bandung. Dalam wawancara ini, aku akan membahas gimana OSIS di sekolah ini, yang meliputi 4 dimensi organisasi, yaitu struktur, tujuan, aturan, dan keanggotaan. Yuk langsung aja simak videonya. Hai. Hai. Kenalin, aku Panintan Rabani, mahasiswi dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sebelumnya makasih ya udah mau meluangin waktu kalian buat ngobrol bareng aku hari ini. Nah, supaya teman-teman kita yang nonton bisa lebih kenal, kita mulai dulu dengan perkenalan. Bisa sebutin nama, jabatan, sama sejak kapan kalian udah aktif di OSIS. Berarti dari aku dulu ya? Iya. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Satria Ardiansyah. Saya sekolah di SMA Negeri 16 Bandung dan menjabat sebagai ketua OSIS. Kalau misalnya saya aktif dari saya kelas 10 dari 2023. Ya, 2023. Kalau bulannya sih bulan apa sih kita masuk OSIS? Agustus. Iya, segituan Agustusan. Udah lumayan ya? Kalau kamu nih? Kalau aku, sebelumnya hai, nama aku Adisha Dewi Pastia. Saya sekolah di SMA 16 Bandung, sama aktifnya dari kelas 10, tepatnya bulan Agustus. Dan semenjak Oktober ya? Iya. Oktober 2023. Iya, segitu ya. 2024. 2023 dong? Oktober 2024 saya mulai menjabat sebagai wakil ketua OSIS. Oh, menjabat. Iya, benar. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, aku bakal nanya dulu ke Satria sebagai ketua OSIS. Kalau ngomongin soal struktur organisasi, kamu tuh bisa jelasin nggak sih struktur OSIS di sekolah itu kayak apa? Ya. Kalau struktur OSIS di SMA 16 Bandung ini kita pakainya ketua wakil. Kan kadang ada tuh kayak di SMA itu kayak trimitra kan. Kalau misalnya kita itu ngambilnya ketua wakil. Jadi ketua, wakil, sekretaris umum, sekretaris 1, bendahara umum sama bendahara 1. Nah, terus kita tuh punya maksimal anggota. Maksimal anggota itu ada di 36 orang. Kenapa 36 orang? Karena yang tadi aku jelasin ketua, wakil, sekretaris umum, sekretaris 1 dan ke bawah itu tuh maksudnya nama 6 punggawa. Ya, itu namanya punggawa. Maksudnya kayak 6 inti gitu. Nah, otomatis kan sisanya ada 30 nih. Nah, si 30 itu dibagi menjadi 10 karena kita ada 10 bidang. 10 bidang. Ya. Kalau misalnya aku jelasin juga enggak ya 10 bidangnya? Boleh sih. Boleh. Jadi kita tuh ada 10 bidang. Yang pertama ada keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu tuh ada 3 strukturnya juga dari setiap bidang itu. Yang pertama ada ketua, wakil, dan sekretaris. Nah, karena kita kan punya maksimal itu 36 dan 6 punggawa, berarti otomatis si 30 itu mencakup dari ketua, wakil, sama sekretaris. Nah, buat yang bidang 1 itu ada keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua ada pelatihan bela negara. Nah, yang ketiga itu pendidikan bela negara. Jadi hampir sama, sering berdampingan gitu. Kayak prokernya tuh melatih upacara. Nah, terus yang keempat itu bermasyarakat ya, bakti sosial gitu. Oh iya. Budi pekerti, maksudnya ke budi pekerti. Nah, kalau yang kelima kepemimpinan dan organisasi. Jadi dia itu menjiwa kepemimpinan, apa aja masalah-masalah yang akhirnya kita belajar kalau itu tuh meningkatkan jiwa pemimpin. Oh iya. Nah, kalau ke-6 kewirausahaan yang suka pada jualan. Oh iya. Nah, kalau ke-7 itu bidang olahraga, ke-8 kesenian, ke-9 teknologi yang suka pada foto sama bikin banner. Nah, kalau ke-10 itu bahasa. Nah, sekarang aku ke kamu yang sebagai wakil ketua ya. Terus gimana sih sistem koordinasi antar anggota OSIS di kepengurusan kalian sekarang? Nah, kalau sistem koordinasi, kita dalam berkoordinasi itu biasanya bikin forum diskusi atau bisa disebut juga rapat. Nah, di situ tuh kita kalau rapat untuk membahas sesuatu kan pastinya. Misalkan kita mau bikin acara nih, kita koordinasi ke kepanitiaan. Nah, ada bidang ini, bidang itu, bidang itu. Nah, kita tuh di situ saling berdiskusi dan juga berkoordinasi lewat rapat tersebut. Jadi kita koordinasinya lebih ke komunikasi gitu. Jadi forum diskusi. Ya, gitu. Nah, sekarang balik lagi ke kamu, Satria sebagai ketua OSIS. Ya. Menurut kamu sendiri nih, apa sih tujuan utama OSIS di sekolah ini? Karena udah ada di namanya kan OSIS itu kan organisasi siswa antara sekolah ya. Jadi OSIS itu kayak mewadahi istilahnya. Jadi wadah setiap siswa yang dimana kita bisa menyalurkan potensi-potensi siswa. Apalagi di angkatan aku sekarang lebih condong ke arah untuk menunjukkan bakat-bakat dari siswa. Kayak mungkin kan ada ya siswa yang
nggak berani buat menunjukin bakat dia, kayak kapan ya aku bisa nunjukin bakat aku tapi aku tuh malu. Nah dari program OSIS kita ini yang insya Allah bisa gitu buat munculin semangat dia kali ya, semangat dia buat dia bisa menunjukin kalau dia itu mempunyai bakat, dia punya potensi. Dan alhamdulillah juga dari kegiatan-kegiatan kita juga alhamdulillah sekolah suka ngedukung juga dan akhirnya bisa terlaksana gitu dan banyak juga antusiasnya. Terus gimana sih cara kalian nyusun program kerja supaya sesuai sama kebutuhan siswa? Oke, lagi-lagi kita perlu koordinasi antar bidang juga. Dan biasanya kita itu suka nanya dulu ya ke siswanya. Ada link gitu ya? Ya, biasanya kita ada research dulu. Mau ngadain apa? Iya, mau ngadain apa. Misalkan kita temanya nih, di 1 bulan ini ada proker bahasa, tentang bahasa. Nah, kita nanya ke siswa, kita bikin form yang bisa diisi oleh mereka. Mereka tuh kalau misalkan ada lomba tentang kebahasaan, pengennya ada lomba apa aja. Nah, lomba yang mereka masukin itu biasanya sesuai dengan minat mereka dan juga bakat mereka. Karena mereka pengen menang dong pastinya. Dan ya itu pasti sangat membantu warga sekolah untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Sekarang ke Satria lagi sebagai ketua. Ya. Kan setiap organisasi itu punya aturan. Nah, di OSIS ini apa aja aturan yang penting yang harus dipatuhi sama anggota-anggotanya? Ya. Kalau peraturan itu udah pasti nggak jauh dari peraturan sekolah, itu udah pasti intinya. Kita itu harus yang namanya anggota OSIS, kalau bisa bahkan itu wajib jangan sampai melanggar aturan sekolah. Tuh. Terus OSIS itu sebenarnya nggak terlalu ada aturan tersendirinya ya, paling kayak aturan yang ucap-ucapnya gitu. Iya. Nah kita tuh pokoknya kalau misalnya OSIS jangan sampai kita nggak ikut hadir kalau misalnya ada program kerja. Nah kalau misalnya itu tidak dia misalnya nih kita lagi ada program kerja terus dia nggak ikut, nah itu tuh ada sebelum dia izin tuh dia harus bikin apa dulu gitu. Kita tuh pakai sistem bikin surat, mereka bikin surat kenapa dia tidak bisa hadir dan dia itu harus ada tanda tangan orang tuanya. Jadi itu tuh memang benar dia tidak bisa hadir. Jadi itu aturan OSIS juga. Sebenarnya kalau misalnya dari OSIS kita itu aturannya nggak sampai nggak sampai tercatat itu kan? Tapi tidak tertulis. Kalau misalnya yang aturan yang paling pentingnya mah pasti ada di ADART kan, anggaran dasar gitu. Itu udah pasti aturan penting lah, cuman kan dikelolanya sama di organisasi sama lembaga di sekolah kan, MPK nanti yang mau di acara. Jadi nggak ada aturan tersendiri dari OSIS. Paling ikuti peraturan sekolah itu udah paling aturan kita ya paling. Jangan sampai melanggar aturan sekolah kawan. Oke. Sekarang kita ke wakilnya ya, Kak Adisa. Kalau dari sisi evaluasi, gimana sistem penilaian atau evaluasi kinerja anggota OSIS? Oke, jadi kalau misalkan di OSIS sendiri nih ya, internal, itu kita nggak ada peraturan formal tertulis bagaimana kita mengevaluasi anggota kita. Cuman di SMA 16 kebetulan kita tuh dibantu sama Majelis Perwakilan Kelas lembaga ini. Nah, karena mereka tuh salah satu program kerjanya emang mengawasi dan juga mengevaluasi kinerja OSIS. Jadi kalau misalkan dari OSIS ke OSIS lagi tuh biasanya kita ya forum diskusi lagi gitu. Saling evaluasi diri masing-masing ya, kesalahannya di mana dan juga untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Cuman kalau misalkan program kerja evaluasi itu biasanya dipimpin oleh MPK. Kayak ngobrol gini juga bisa jadi evaluasi. Iya. Gitu. Jadi ya yang awal tadi ya visi kita kan penggawa kita tuh pengennya saling ngasih solusi, saling ngerangkul kayak keluarga aja sih pengennya. Sekarang ke Adisa ya, yang sebagai wakil ketua. Nah, kalau dari kamu nih, apa sih tantangan terbesar dalam menjaga kekompakan antar anggota? Nah, itu emang hal yang krusial banget ya, apalagi soal kekompakan. Itu ketidakaktifan anggota sih pastinya, karena satu gak aktif itu bisa menyerang ke berbagai hal di dalam sebuah organisasi. Karena kalau misalkan apalagi kalau misalkan dia punya tempat yang penting lah istilahnya di organisasi, misalkan sebagai ketua sekbid atau kayak gimana gitu, itu bakal ngaruh banget ke program kerja, ke sekbidnya, dan juga ke OSIS. Jadi kalau misalkan ada satu aja yang kurang, itu bakal ngaruh semuanya. Dan itu pun
bakal ngaruh ke kinerja kita, yang paling penting daripada semua itu. Jadi kita sangat amat berusaha untuk menjaga kekompakan dari visi misinya Satria tadi, menjaga keharmonisan dengan cara ya kekeluargaan, menjalin hubungan yang baik. Gitu. Jadi cara ngebangun kerja sama timnya itu dengan cara kekeluargaan ya? Kekeluargaan.